Halo semua, kembali lagi di channel Wakawaii. Untuk video ini saya sedikit beda dengan mengedit video, seperti halnya dengan game Galga atau game Eroge. Yang tahu atau yang pernah main pasti paham model videonya. Yap, nggak usah diragukan lagi, kita lanjut full sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan subscribe jika suka dengan konten ini. Terima kasih. Scene awal memperlihatkan Rio bersama Celia yang berada di rumah barunya, yaitu di kerajaan Kalarts. Namun, Charlotte dan Sasuke datang menghampiri mereka. Di sana mereka membahas mengenai rumor bahwa Celia adalah dosen di kerajaan Beltram. Oleh sebab itu, ayah Charlotte meminta kepadanya untuk menjadi dosen di kerajaan Kalarts. Tentu saja semua itu membutuhkan persetujuan dari Christina. Charlotte juga meminta kepada Rio untuk mengajari seni pedang kepada prajurit. Permintaan dari Charlotte sempat membuat Rio terdiam dan termenung. Akan tetapi, setelah menerima persetujuan dari Christina tentang masalah tersebut, Rio akhirnya menerima permintaan tersebut. Sasuke yang hadir di sana menunjukkan wajah cemberut dan bertanya kepada Rio mengenai murid pertama yang akan diajari Rio terlebih dahulu. Charlotte menjawab bahwa pahlawan Sasuke juga harus menghadiri kelas yang akan diadakan oleh Rio, kata Francois. Hal itu membuat wajah Sasuke menjadi ceria. Di pagi harinya, Rio tidak menyangka bahwa semua muridnya yang berjumlah 17 orang adalah ciwi-ciwi cantik. Pelayan Liselotte, pelayan Charlotte, dan pelayan yang ikut di restorasi Beltram pun juga ikut partisipasi seni pedang yang diadakan oleh Rio. Sarah, Alma, Orpia juga ikut menghadiri, sedangkan Christina, Flora, Miharu, dan Latifa, mereka berempat sebagai audiens dalam acara seminar tersebut. Sebelum kelas dimulai, Rio memberitahukan kepada semuanya bahwa dia ingin sekali mengetahui kekuatan para muridnya. Oleh sebab itu, Rio menantang duel semua muridnya untuk mengetahui kekuatan yang dia miliki oleh muridnya. Alhasil, tidak ada satupun orang yang berhasil menyerang Rio. Selama pelatihan, Rio sudah membuat pedang kayu dan berbagai jenis senjata yang dibuat dari kayu. Pada saat perasaan yang tidak mengenakan yang dialami oleh semua siswa, setelah mengalami kekalahan, ada satu siswa yang belum ikut bertanding, yaitu Arya. Arya adalah pelayan Liselotte. Pertempuran antara Rio versus Arya sangatlah sengit. Rio yang sebelumnya hanya bertahan dan memperhatikan serangan para muridnya, namun saat melawan Arya, Rio terpaksa mundur lebih jauh dan melakukan serangan kejutan kepada Arya. Semua penonton yang ada di sana tentu saja sangat kaget dan kagum dengan pertarungan sengit mereka berdua. Arya yang menyadari bahwa Rio mulai menyerang, dia sama sekali tidak bingung dan berusaha menangkis serangan Rio menggunakan pedang kayunya. Alhasil, Rio menghentikan pertempuran itu dan berkata bahwa dia sudah mengetahui kekurangan yang ada pada semua muridnya. Arya yang sama sekali tidak bisa menyerang Rio akhirnya berkata, "Sungguh hebat, aku sudah mengeluarkan semua kekuatanku, tapi dia tidak sedikit pun lelah setelah melawan semua siswa. Sungguh pria yang mengerikan." Setelah selesai berlatih, ciwi-ciwi Rio mulai menuju ke kamar mandi yang sudah dirombak seperti pemandian air panas. Di sana, Liselotte sangat kaget melihat pemandian yang sama dengan kehidupan di masa lalunya, yaitu saat berada di Jepang. Dikarenakan semuanya tidak tahu bahwa Liselotte adalah orang Jepang, selain Rio, Sasuke, Miharu, dan Latifa, maka Celia mulai menghampiri Liselotte dan menjelaskan tentang struktur kerja pemandian air panas. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua yang hampir seluruhnya adalah ciwi-ciwi, selain Rio. Para ciwi-ciwi mulai mengadakan pesta makan malam yang dipelopori oleh Charlotte. Tentu saja koki masaknya adalah Miharu dan Orpia, yang sudah mendengar kabar bahwa mereka berdua merupakan koki terbaik yang dimiliki oleh Rio. Liselotte dan pelayannya sangat senang mendengar kabar bahwa makanan malam hari itu adalah masakan dari Miharu. Di sisi lain, Rio yang tahu bahwa dirinya adalah satu-satunya pria di kelompok ciwi-ciwi memutuskan kabur secara diam-diam dan tidak ikut berpartisipasi makan malam. Sebagian orang sadar akan hal itu, mulai bertanya kepada Latifa. Tapi Latifa hanya bisa menjawab bahwa Rio sedang pergi. Jawaban dari Latifa tidak membuat Charlotte senang, begitupun dengan Sasuke
Mereka berdua ingin sekali Rio aktif terhadap Chiwi-Chiwi, tapi tidak sesuai ekspektasi mereka. Setelah beberapa menit, Cosette, yaitu pelayan Lancelote, mulai menyadari bahwa Rio tidak ada di ruang makanan. Lalu Celia mulai menjelaskan bahwa Rio sedang pergi keluar. Arya juga ikut dalam percakapan dan menegaskan kepada Cosette agar bersikap sopan. Namun Celia berkata, tidak perlu seperti itu, kalian semua adalah tamu, jadi nikmati saja. Selain itu, Natalie juga tidak menyangka bahwa Rio sangatlah kuat daripada yang dia lihat sebelumnya. Hal itu juga terjadi pada Arya dan Cosette. Celia yang mendengar hal itu mulai memberitahukan bahwa Rio setara dengan Asia. Jawaban dari Celia membuat ketiga Ciwi itu terkejut setelah mengetahui bahwa Asia sama kuat dengan Rio. Singkat cerita, acara pun telah selesai. Rio akhirnya berkumpul bersama ciwi-ciwi aslinya, yaitu Miharu, Celia, Asia, Latifa, Sarah, Alma, Orbia, dan Sasuke yang mendapat izin untuk tinggal di mansion Rio. Rio mulai memberitahukan bahwa dia akan segera pergi meninggalkan kerajaan Kal'ars dan menuju ke Yakumo. Sasuke yang penasaran akhirnya bertanya, "Mengapa kamu ingin pergi ke sana?" Rio menjawab, "Aku ingin bertemu dengan kerabatku." Setelah mengetahui jawaban dari Rio, Sasuke ingin sekali ikut bersamanya. Tapi dikarenakan statusnya sebagai pahlawan, maka Sasuke tidak bisa ikut. Latifa juga ingin ikut, begitupun dengan Sarah, Alma, dan Orbia. Tapi Rio menjawab agar menerima izin dari tetua di desa Roh. Di pagi harinya, Rio mulai pamit kepada Charlotte dan Sasuke. Di sana, Charlotte yang merasa iri kepada Miharu, Latifa, Celia, dan Asia yang selalu bersama Rio mulai agresif dengan menarik tangan Rio ke mulutnya jika Rio dan dirinya bisa saling kisu. Sasuke dan Latifa yang pada saat itu masih dekat dengan Charlotte dan Rio mulai mencegah Charlotte yang hampir mencium Rio. Pada akhirnya Rio berhasil pergi dan meninggalkan kerajaan Kal'ars. Setelah meninggalkan kerajaan Kal'ars, party Rio tidak langsung pergi ke desa Roh. Setelah mendapat izin bahwa Celia boleh datang ke desa Roh, mereka semua pergi menuju rumah batu yang di dalamnya ada Sarah, Alma, dan Orbia. Celia yang sudah tidak sabar dengan desa Roh mulai mendesak Rio agar segera pergi lebih cepat. Akhirnya Rio memutuskan mengeluarkan kristal teleportasi untuk pergi ke desa Roh. Namun karena kristal teleportasi jangkauan areanya tidak terlalu luas, akhirnya Rio harus menerima fakta bahwa Latifa dan Asia memegang tangannya. Celia, Alma, Sarah, dan Orbia berada di depan mata Rio. Sedangkan Miharu berada di punggung Rio dengan memeluk Rio. Hal itu sangat hoki sekali karena Rio merasakan ada gondal-gandul lembut milik Miharu dan wajah Rio mulai merah. Tapi pada saat itu, Rio akan melihat ke belakang karena sensasi yang dia rasakan. Miharu mencoba membantahnya dengan suara lembut dan tersipu malu. Dikarenakan wajah Rio yang mulai merah, akhirnya dia memutuskan mengaktifkan kristal teleportasi dan pergi menuju ke desa Roh. Singkat cerita, Rio dan semuanya tiba di desa Roh. Mereka langsung menuju ke tempat tetua dan langsung memperkenalkan Celia kepada tetua, termasuk Roh Agung, Dryas. Dryas sangat kagum dan sedikit terkejut ketika melihat Celia. Dia merasakan ada energi mana yang sangat banyak di dalam tubuh Celia. Lalu, Dryas menjelaskan kemungkinan besar nenek moyang dari Celia adalah ras peri atau ras Roh yang sama dengan Dryas dan Asia. Itulah yang satu-satunya jawaban yang logis terhadap jumlah mana yang ada di dalam tubuh Celia, kata Dryas. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Ini terjadi tepat setelah Rio meninggalkan desa Roh dan memutuskan pergi untuk membunuh Lucius. Di perjalanan, Goki yang merupakan komandan pasukan kerajaan Karasaki di wilayah Yakumo bertujuan untuk melayani Rio. Lalu dia berangkat bersama Sayo dan Shin beserta istrinya bernama Saga Kayako dan anaknya bernama Saga Komomo. Pada akhirnya mereka tiba di hutan desa Roh dan tinggal di sana. Setelah mendengar kabar bahwa Rio akan kembali ke desa Roh. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Seperti biasa, para warga desa Roh, setiap kedatangan Rio, mereka selalu mengadakan pesta. Di sana juga ada Goki
dan yang lainnya. Goki mulai menghampiri Ryo, tapi Ryo masih belum bisa memberikan jawaban yang sesuai keinginan Goki, yaitu melayani Ryo. Lalu di sana juga ada Latifah yang tidak sengaja bertemu dengan Komomo, anak dari saga Goki. Awalnya Latifah tidak ingin berteman dengan orang yang memiliki status bangsawan. Akan tetapi Komomo dan keluarganya tidak memandang status rendah maupun tinggi. Akhirnya Latifah dan Komomo mereka berdua resmi menjadi teman. Namun ketika Goki dan istrinya Kayoko melihat ke arah Miharu, mereka berdua sangat kagum dan iri melihat kecantikan Miharu. Sebagai catatan, Hiroaki sang maniak ciwi-ciwi itu saja mengakui bahwa di antara semua ciwi Ryo, yang paling cantik adalah Miharu. Bahkan Satsuki aja liwat. Kita kembali ke cerita. Sayangnya perkataan dari Goki dan Kayoko didengar oleh Miharu yang menyebutkan bahwa Miharu sama persis dengan ibu Ryo dan membuat wajah Miharu menjadi merah. Beberapa menit sudah berlalu, akhirnya Ryo memberikan saran kepada Goki dan Kayoko bahwa mereka berdua tidak perlu menjadi pelayan, melainkan menjadi keluarga Ryo. Hal itu sangat diterima oleh Goki dan Kayoko. Mereka berdua sangat senang. Sedangkan di sisi lain, Sayo juga hadir dalam pesta makan malam. Dia merasa bahwa dirinya tidak pantas berada di dekat Ryo, karena dia melihat momen di mana wanita yang sangat cantik selalu berada di sisi Ryo. Namun Ryo menghampiri Sayo. Di sana juga ada Shin, kakak dari Sayo yang sudah mabuk. Dia langsung menyalahkan Ryo atas perbuatannya yang sudah membuat Sayo menangis. Miharu dan yang lainnya spontan mendengar percakapan dari mereka dan mulai mendekati dari kejauhan. Pada saat itu mereka mendengar bahwa Sayo sudah mengungkapkan isi hatinya kepada Ryo, tapi Ryo menolaknya. Hal itu yang membuat Shin sangat marah kepada Ryo. Sayo meminta maaf kepada Ryo dan mulai ingin pergi dari perjamuan tersebut. Akan tetapi Latifah menyarankan kepada mereka berdua agar mereka bisa ikut pulang ke rumah pohon. Singkatnya mereka tiba di rumah pohon. Sayo pergi keluar untuk mencari udara segar. Akan tetapi Miharu mengikuti dari belakang. Miharu berkata kepada Sayo bahwa Sayo sangat mirip dengannya pada waktu dulu saat berada di Jepang maupun di isekai. Miharu juga memberitahukan bahwa dia sudah mengungkapkan isi hatinya kepada Ryo. Tapi Ryo mulai menjauhi dirinya dikarenakan Ryo ingin sekali menjalankan misinya, yaitu balas dendam kepada Lucius. Hal itu membuat Sayo merasa baikan dan menerima tawaran dari Miharu yang ingin lebih dekat dengan Sayo. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjutkan part selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.